nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa huwal muwalla asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika al-albab. Wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu peserta pengajian online pada malam hari ini, pertama marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, barokah dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Karena hanya dengan bersyukurlah Allah akan senantiasa menambah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya, marilah kita senantiasa berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kita ini, terutama kita telah diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu Allah menanamkan benih keimanan di dalam dada kita. Oleh karena itu, mari senantiasa pelihara, kita jaga dan kita usahakan untuk senantiasa berkembang subur. Kita jaga dan kita usahakan untuk senantiasa berkembang subur, kesehatan dan kesempatan. Yang nikmat kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang kedua setelah iman. Dan kesempatan, yang nikmat kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang kedua setelah iman. Lalu menjaga, jangan sampai sakit, terutama dan hingga tetap dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mensyukuri kesehatan yang kedua tentunya dengan kesehatan yang kita gunakan yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan malam hari ini, mari kita mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini sudah kita terima, baik dari Al-Ustadz langsung maupun dari Ustadz daerah yang lain buat pengajian cabang. Jadi sekali lagi pada malam hari ini sifatnya saya hanya mengulang agar kita lebih bisa memahami dan akhirnya bisa mempraktikkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama adalah untuk mensyukuri nikmat yang sifatnya imaterial. Nikmat yang sifatnya imaterial yaitu nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam.
bagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya Allah sudah menurunkan kepada kita semuanya Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan orang mempunyai pikiran, orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Istilah dalam Al-Quran disebut ulul albab. Kemudian siapa ulul albab itu? Yang beriman dan bertakwa. Kalau di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, di sana diterangkan bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang antara lain selalu takut kepada hisab yang baik. Dengan adanya takut pada hisab yang jelek, tentu akan berusaha bagaimana agar nanti mendapatkan hisab yang baik. Nah, sedangkan hisab yang baik itu adalah orang yang nanti di Yaumul Mizan, itu timbangan amalnya adalah lebih berat timbangan amal baiknya dibanding daripada amal jeleknya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hisab yang baik? Tentunya juga tidak lepas daripada apa yang telah diterangkan dari Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, kalau dalam surat Yunus ayat 57 dan 58, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya ayuhan nas, jadi ayat ini sifatnya umum, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Allah mengingatkan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada manusia itu Al-Quran. Qad ja'akum mau'idhatun. Allah telah menurunkan Al-Quran. Mau'idhatun sebagai pelajaran. Rabbikum dari Tuhanmu, wa shifa'u lima fisudur. Dan Al-Quran itu fungsinya antara lain di samping sebagai mau'idhah, sebagai hidayah atau petunjuk, sebagai al-huda, sebagai al-furqan, itu juga ashifa'u lima fisudur, sebagai penawar, penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa manusia. Wahudan sebagai petunjuk, warahmatun, dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah SWT bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman itu harus merasa bangga, merasa berbahagia, merasa beruntung menjadi orang yang beriman ini, orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah lewat Al-Quran. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ma bidzalika falyafrahu. Maka katakanlah ya Muhammad bahwasanya dengan anugerah Allah dan dengan rahmat-Nya, fa bidzalika falyafrahu. Oleh karena itu hendaknya mereka itu merasa beruntung, merasa berbahagia. Karena apa? Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia, terutama kita orang yang beriman ini, itu adalah khairum mimma yajma'un.
khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Nah, apa toh yang biasa dikumpulkan manusia? Manusia itu yang dikumpulkan biasanya itu tentunya barang-barang yang dianggap berharga. Nah, biasanya orang itu yang dikumpulkan adalah harta. Kapan mengumpulkannya? Sejak dia mengerti nilai harta itu, dia mengumpulkan dengan susah payah, dengan waktu, bahkan mengalahkan dengan akhiratnya. Karena apa? Karena itu tadi kepingin memiliki harta yang baik. Maka itu semuanya nilainya kalau dibanding dengan nilai nikmat yang sifatnya imaterial, nikmat iman itu adalah bukan bandingannya. Hanya orang yang lupa. Maka Allah juga mengingatkan kepada kita orang yang beriman jangan sampai lupa. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad bahasanya dengan anugerah Allah yang besar itu, dengan rahmatnya itu, maka hendaknya dia merasa beruntung. Nah, tentunya kalau kita itu merasa dengan nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah, kita akan selalu menjaga keimanan itu, jangan sampai turun, jangan sampai merosot. Karena sifat daripada keimanan itu satu saat bisa naik, satu saat bisa turun. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa bahkan bisa lenyap sama sekali. Iman itu lari dari sanubari kita, itu kadang-kala kita tidak sadar. Dan orang yang mengaku beriman tuh kadang-kala mengaku beriman, tapi harus berhati-hati senantiasa umat yang jangan sampai hilang, jangan sampai luntur, dan bahkan harus senantiasa kita pupuk. Nah, bagaimana cara memupuknya? Antara lain seperti apa yang pada malam hari dengan kita mengkaji ayat-ayatnya Allah, dengan untuk meningkatkan. Nah, kemudian ya, setelah kita diberikan nikmat hidayah, petunjuk dari Al-Quran, ya Al-Quran ditutup pipi. Kita kepada jalan keselamatan, ya kita ikuti dengan maksimal. Wajah itu fillahi haqqa jihadi. Orang yang beriman diseru hendaknya kamu sekalian berjihad di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Ya, karena Allah sudah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu sekalian kesulitan di dalam beragama itu. Oleh karena itu, millata abikum Ibrahim, ikutilah jejak bapakmu Ibrahim. Wa sama kumul muslimin. Karena Allah itu sudah memilih kamu, menamai kamu orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk patuh. Ingkobel sejak dulu. Tapi hadza liyakunar rasulah dan alaikum. Dan dalam Al-Quran itu Allah sudah menjadikan Rasul itu syahidan, saksi, sebagai contoh, sebagai suri teladan alaikum, untuk kamu sekalian. Maka mataku hendaknya kamu juga menjadi contoh bagi manusia banyak. Maka Allah sudah mengutus Rasulullah SAW untuk menjadi contoh hasanah dalam kehidupan ini, uswatun hasanah secara luas, baik dalam beribadah, bermuamalah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah kalau dalam kehidupan ini kita senantiasa contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang patut dicontoh manusia banyak. Jadi kalau kita itu kepengen menjadi contoh, kita itu mencontoh
Rasulullah SAW. Takunu syuhada 'alan nas. Nah, kemudian wa'aqimus sholata, maka dirikanlah sholat. Wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billah, kamu senantiasa berpegang kepada Allah wa maulakum, karena Allah itu adalah Manikmal Maula, dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah dan senantiasa dalam beragama ini atau dalam kehidupan ini senantiasa Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian, insya Allah kalau kita ini senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada Quran tadi wa'tasimu billah, dan berpegang teguh kepada Sunnah Rasul, itu kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 174 dan 175. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ila siratim mustaqima. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatu, qad ja'atkum burhanum mir rabbikum, telah datang kepadamu bukti kebenaran mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum, dan kami Allah telah menurunkan kepadamu nuron mubina, cahaya yang terang, yaitu Al-Quran, yang menerangi hidup kita, mengeluarkan dari kegelapan kepada terang benderang. Nukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ini Al-Quran. Wa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa tasamu, dan senantiasa iktis, berpegang teguh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, berpegang teguh dan tetap menjaga keimanannya, fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan menjadi golongan orang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Anugerah yang besar, yaitu surga. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan akan senantiasa membimbing menunjukkan jalan yang lurus, yang maka harus tidak hanya sekedar pengakuan saja, tapi harus betul-betul iktisam, harus betul-betul istiqomah, baru janjinya Allah akan diberikan. Nih, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ini masih ada kelanjutannya, wa tasamu. Jadi tetap berpegang teguh kepada keimanannya dalam situasi yang bagaimanapun, dalam keadaan yang seperti apapun, itu tetap dalam keimanannya, maka baru janjinya Allah akan diberikan. Dan juga harus istiqomah, di samping harus iktisam, senantiasa berpegang teguh, juga harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati kuntum. Innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan saya adalah Allah, tsumastaqamu, dan istiqomah, baru janji
akan diberikan. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah akan mengutus malaikat untuk turun secara bergiliran. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Karena sinyal agak sinyal. Secara Allah membisikkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah tadi. Absiru bil jannati kuntum tu'adun. Kabar gembiranya Absiru bil jannati kuntum tu'adun. Surga. Maka iman itu ya, menurut ahli iman itu tidak hanya sekedar di lisan. Al-imanu wa ta'un bi qalbi. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, wa iqrarun bil lisani, dalam lisan. Arkan dan menamakan orang yang beriman hanya berhenti kepada ucapannya, bukan dikatakan orang beriman. Tingkah perbuatannya tidak beriman atau dalam hatinya tidak beriman. Dalam surat Al-Baqarah diterangkan, "Aminan nasi mayaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin." Sebagian manusia mengatakan bahwasanya saya beriman, tapi yang itu sesungguhnya tidak beriman. Kenapa? Hanya berhenti pada ucapan. Nah, yang namanya iman itu harus iman dalam hatinya, sungguh-sungguh betul-betul, kemudian diikrarkan, kemudian dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman itu senantiasa kita jaga, kita upayakan untuk senantiasa meningkat, jangan sampai mundur, jangan sampai turun. Dan kenapa harus istiqomah? Karena orang yang beriman itu tidak berjalan begitu saja. Orang yang beriman itu akan menghadapi ujian-ujian, menghadapi hambatan dan rintangan. Nah, dikatakan di situ harus istiqomah. Kalau orang beriman kemudian ada hambatan, ada rintangan kok yang dia beranjak dari keimanannya, berarti dia tidak akan sukses. Nah, harus istiqomah, kita harus menghadapi ujian, termasuk sekarang ini kita umat Islam, mudah-mudahan kalau orang Islam menghadapi sekarang ini adalah merupakan satu ujian. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Maka kita harus siap menghadapi ujian. Dan tandanya kalau Allah itu mencintai kepada hambanya, pasti akan diuji. Dan kita lalu. Kalau Allah itu mencintai kepada hambanya, pasti akan mengujinya. Maka kita sadari bahwa ini adalah ujian, kita harus sabar, kita hadapi dengan keikhlasan dan dengan penuh usaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah akan menolong orang yang senantiasa menolong agama Allah. Intan. Kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan Allah akan mengokohkan pendirianmu. Jangan sampai dengan adanya ujian yang masih menjadikan keimanan kita itu, nah itu jangan sampai. Justru dengan ujian akan lebih memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Dan memang di antara tandanya orang yang beriman itu apabila diuji oleh Allah itu akan sadar bahwa ini semua hilang kak. Kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Allah menguji kamu alam abduanakum bisai
minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sobirin. Jadi Allah itu akan menguji kamu sekalian orang yang beriman. Sayin dengan suatu minal khawfi, sedikit ketakutan, ini kelaparan, nafsin, kekurangan jiwa, wal amwal dan harta. Walanabulanakum bisai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatum qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu adalah dari dan akan kembali kepada Allah. Karena itu semuanya yang kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, kita usaha, kemudian kita tawakal juga kepada Allah. Insya Allah kalau kita senantiasa sabar, tabah, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi ujian, akan mencintai orang sabar, Allah akan mencintai orang-orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang takwa, yang tawakal, dan Allah akan senantiasa mencintai orang-orang. Dan insya Allah kita semuanya adalah orang yang sudah biasa melaksanakan kebersamaan, walaupun situasi yang semacam ini bagi kita tidak ada masalah selama kita melakukan pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima. Kita saling peduli, saling menguatkan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu antara satu dan yang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya juga untuk kita semua. Dan sekali lagi, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah agar musibah yang sekarang menimpa di seluruh dunia ini segera diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Ya Allah mencabut wabah yang sekarang ini sedang, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, selamat lahir. Dan terima kasih. Nah, salah kata, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian tausiah dari Ustaz Marsudin. Barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngeresake bertanya atau mungkin mau menyampaikan sesuatu masalah, monggo dipersilakan. Bagi yang tidak ngendiko, tolong mic-nya tetap dimerahkan ya, tetap di on off kan. Yang mau ngendiko, pada bertanya, mau menyiapkan masalah, gambar mic paling kiri tolong dipun klik sehingga warnanya menjadi hitam. Monggo, waktu saya berikan kepada Bapak semuanya. Monggo, waktunya masih banyak nih, masih 30 menit. Alhamdulillah pada malam ini peserta paling banyak sampai full ya. Sampai 100 ya, lebih dari 100. Jadi ini maksimal hanya 100. Jadi ini sudah 100. Assalamualaikum. Monggo. Monggo Pak Dul Rahman. Monggo silakan masuk.
Mari kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satya Masaran 3. Monggo Mas Yo. Nah, gambarnya mboten saged jelas kados Rebu ngeten nika lho nggih. Butuh ngeten pripun. Oh, benten nih Pak. Ini programnya benten nih. Kalau pakai YouTube niki pakai anu Pak, pakai aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benten bertanya. Monggo yang lain yang saya bertanya atau mau menyampaikan suatu masalah dipersilahkan, monggo. Sekali lagi, Mang pada malam ini suaranya cukup jelas, ya, cukup jelas dan dapat dipahami. Dan alhamdulillah pada malam ini yang rawuh paling banyak sudah mencapai maksimal 100. Nah ini untuk langkah berikutnya. Mungkin kajiannya nanti bisa ditambah hari yang lain begitu biar tidak seperti ini. Alhamdulillah hari ini 100 ya. Jadi ini maksimal untuk aplikasi ini maksimalnya 100 sehingga kalau ada yang masuk lagi sudah nggak bisa masuk. Oke, sekali lagi monggo yang mau menyampaikan sesuatu masalah atau mau bertanya saya persilahkan. Saya tambahkan Pak Sardi. Oh iya, monggo. Jadi kalau tadi dalam surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran itu di samping sebagai pelajaran, sebagai petunjuk atau hidayah, juga asifak penawar, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Insya Allah kalau kita itu betul-betul mempelajari Al-Quran, memahami, kemudian bisa mempraktekkan, kita akan termasuk orang yang mempunyai jiwa yang selamat atau hati yang taslim. Karena apa? Penyakit-penyakit hati itu akan bisa terkikis, terobati dengan Al-Quran. Dan dengan hati yang selamat itu adalah merupakan satu penyebab kita bisa masuk surga. Di jalan masuk surga itu antara lain adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun aman atallah biqalbin salim. Yang kan bisa masuk surga itu hanya ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Maka yang disebut hati yang selamat itu yang bagaimana? Selamat dari kemusyrikan, dari dengki, dendam, sombong, bakhil, cinta dunia, rakus terhadap kedudukan, dan selamat dari segala penyakit yang menjauhkan diri kita kepada Allah SWT. Selamat dari kehancuran berpikir yang akan merintangi perbuatan yang baik, dan selamat dari belenggu hawa nafsu yang selalu menyelisihi hukum-hukum Allah, dan selamat dari hal yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bisa sambung. Jadi penyakit hati itu banyak sekali. Nah, dengan Al-Quran insya Allah semua itu akan terkikis, dan dengan Al-Quran kita akan memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, maka supaya kita nanti bisa sampai kepada surganya Allah, tentunya hati itu harus selamat, hati harus suci. Cara menyelamatkan, cara mensucikan hati yaitu dengan Al-Quran. Dan itu banyak sekali sebagaimana yang tadi saya demikian Pak Sardi. Matur suwun Ustadz Marsudin. Sekali lagi monggo barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau menanyakan sesuatu. Sebentar lagi kita akan mau masuk ke bulan Ramadan atau bulan puasa. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mau menanyakan tentang
puasa atau yang lain, monggo silakan. Ini waktu Assalamualaikum. tanya. Waalaikumsalam wabarakatuh, monggo. Narti matur Ustaz. Oh iya, monggo Mas Nardi, alhamdulillah, monggo, monggo. Oke, kaitannya dengan bulan puasa nanti di masjid kami, terutama ini kan biasanya menyelenggarakan sholat tarawih dengan keadaan di negara kita atau daerah kita yang semacam ini. Nanti apakah diizinkan dari pimpinan, misalkan daerah kami nanti mengadakan sholat tarawih di masjid? Demikian Ustaz dari Monggo Pak Merjin pun tanggapi. Nggih. Ya, kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Pak Yoyo. Ustaz Yoyo lebih mendahulukan menjauhi madarat daripada manfaat. Sedangkan sholat tarawih jamaah di masjid kan ya hukumnya malah di rumah. Daripada nanti menimbulkan fitnah, ya sebaiknya ya sebagaimana apa yang telah diatur oleh pemerintah kita taat. Jangan sampai kita nancap orang yang sulit diatur. Demikian, Mas. Saged pun Mas Nardi. Ya, terus Sun. Nggih, sami-sami. Monggo sanesipun. Monggo, waktunya masih banyak nih, masih 15 menit lagi. Sampun betul-betul monggo Pak Tin mau nambah yang lain mungkin masalah puasa mungkin, monggo. Insya Allah masalah puasa sudah paham semuanya. Ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kan tidak ada yang tanya ya tentunya sudah paham semua. Karena sudah setiap tahun kita laksanakan. Yang salah saja mari untuk menghadapi bulan Ramadan ini kita siapkan mental kita untuk bulan Ramadan ini karena dia betul-betul kita sukses dalam melaksanakan Ramadan. Artinya sukses itu ya sampai kepada tujuan disyariatkannya puasa Ramadan sendiri. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkannya puasa Ramadan itu adalah untuk menjadikan agar kita itu semakin bertambah keimanan dan ketakwaan. Ya, itu yang saya sampaikan Pak Sarsti. Nuwun. Sampun betul-betul yang badhe Nambah oh nggih monggo. dari saya Ustaz. Nggih monggo. Nggih, kaitannya dengan sholat tarawih atau pada bulan Ramadan nanti dengan keputusan-keputusan atau hasil musyawarah waktu pertemuan Ahad siang kemarin, kami mohon untuk direkap atau disimpulkan lalu di-share di grup-grup pengurus atau nanti bisa bisa disampaikan ke warga Ustaz. Masalahnya untuk pertemuan besok malam Jumat, malam Sabtu itu ya, yang pengajian telekonferensi lewat pengurus itu ya. Malam Itu Jumat. kemungkinan kan sudah enggak. Malam Jumat ya. Nggih. Kemungkinan kan kalau malam Jumat masih bisa nggih. Nggih. Disampaikan hal-hal yang penting kaitannya mungkin kayak tadi sholat tarawih jadi tidak diizinkan dari pusat atau daerah-daerah tidak diizinkan untuk mengadakan itu. Demikian usulan dari kami Ustaz. Kalau diperkenankan, kalau tidak ya tidak jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Nardi dari saya nambahkan. Nanti saya tak minta ke pusat saja, kalau ada rekamannya nanti saya sampaikan rekamannya saja. Dan nanti bisa ditanyakan lagi, barangkali ada yang belum jelas nanti pada waktu pertemuan malam Jumat ya, pengetahuan terus dari Sragen nanti kita
bisa kita perjelas lagi nanti pada waktu pertemuan pengurus ya. Insya Allah kalau dari Pak E udah jelas sama yang sama Ustadz Marsudin. Jadi monggo yang lain barangkali ada yang mau. Jadi monggo Pak Narno badhe ngendika. Monggo yang lain silakan yang mau menyampaikan satu masalah atau mau bertanya silakan. Sampun Pak Sarsidi. Oke, monggo. Sampun. Oh, betul ngendika, monggo. Mboten. Sampun. Oke. Matur nuwun. Monggo yang lain silakan. Mungkin kalau Pak Agus Rawuh bisa menambah jawaban Pak Nardi. Itu dirajam lah. Lebih dari apa? Ayo. Lakon. Jadi dengan zina. Enggak ya kok. Mungkin aku. Waalaikumsalam. Paling kiri di Aku Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya Agus tadi. Oke, langsung mawon. Nggih, laras Pak Din. Jelas nih. Mantu kula mantu dari awal. Alhamdulillah mantu dari. Nggih, aduh pakai kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan besok malam Jumat masih bisa. Jadi yang termasuk apa yang disampaikan Mas Nardi tadi, guys. Bapak itu. Nanti hari Jumat, malam Jumat kita ulangi nanti. Putus-putus, Pak. Putus. Sinyalnya apa kurang? Oke, nanti kalau ada hal yang perlu dibicarakan, disampaikan nanti koordinasi malam Jumat kan masih bisa. Oke, jadi cabang-cabang lah nanti untuk kita sampaikan secara umum. Tadi dari Mas Nardi itu yang disampaikan Pak Marsudin sudah ya. Betul. Ya sementara kata itu kan yang penting kan ini ya materi tausiah kajian. Enggak. Ada yang perlu ditanyakan atau jelas. Enggak, oke. Itu Pak Din. Iya. Memang suara jenengan dia naik turun nih Pak akhir-akhir. Kok gara-gara hutan nih. Sinyalnya Pak naik turun. Oke. Ya gitu Pak Sarsidi. Loh? Pak Sardi malah tidak nyambung. Nah, iya. Gara-gara tadi lah Pak Din mungkin sinyalnya naik. Oke. Yang penting semua warga selalu koordinasi. Insya Allah sehat-sehat semua. Kemudian semaksimalnya di dalam jaga pengajian malam hari ini bisa full 100 kan alhamdulillah. Bisa nanti kita ambil Pak Sarsidi ngambil media yang bisa lebih dari 100 orang yang akan datang mungkin yang banyak yang seperti yang di Jogja itu bisa 250 atau berapa ya? Yeah. Google Meet apa istilahnya? Iya, Google Meet. Google Meeting. Nah, ini monggo mangke Google Meeting ya.
Kalau bisa lebih dari 100 mungkin kalau yang pengen masuk nanti nggak bisa kan kasihan. Nggih, nggih. Kalau bisa diusahakan. Nggih, sampun monggo Pak Din pun akhiri. Assalamualaikum Pak Saridi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo Pak Bagio, monggo. Mau tanya, untuk pengajian di pendopo yang isi dari MTA disiarkan langsung Radio Buana Asri itu besok tanggal berapa Pak Saridi? Jelas. Monggo Pak Gus, kalau ada informasi. Tanggal 7. Insyaallah tanggal 7 Kamis malam. Insyaallah tanggal 7. Tanggal 7 Mas. 7 Mei. Nanti kalau tidak keliru harinya Kamis malam Jumat. Pada Isya. 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9. Lupa saya jadwalnya. Insyaallah besok malam Jumat nanti disampaikan. Mas Pri itu kalau nyambung, Mas Pri jadwalnya itu yang tahu. Kalau tidak keliru tanggal 7, artinya Kamis malam Jumat, jam 20 sampai 21, berarti jam 8 sampai jam 9. Oke, kata Pak Bagio. Lonje Matursun, Pak Agus. Monggo sanesipun Pak Narno badhe ngendika monggo. Matur Pak Saridi. Nggih, monggo. Nyuwun sewu napa niki nggen kula ingkang anu kok. Sakjane iki pedot-pedot nomor kalih itu suara dari luar kok bisa masuk nih. Nggih. Lah monggo untuk hari-hari berikutnya supados mangke langkung sae laturaken panjenengan sedaya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, nggih, nggih. Nggih. Kalau yang putus-putus karena Itu, Pak sinyal, nggih. Pak. Gue sinyalnya tuh pas nggak bagus gitu. Kalau yang suara yang masuk tuh karena itu, Pak. Nggih. Apa tanda mic-nya, mute-nya itu tidak dimatikan. Nanti kalau saya matikan Oh, dari sini nanti semuanya mati kecuali saya yang hostnya. Jadi Nggih. makanya harus kesadaran masing-masing untuk mematikan tanda mic paling kiri itu diklik sehingga Nggih, warnanya nggih. merah. Gitu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Narno, Nggih. suwanipun nggih, nggih. Nggih, sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sampun cekap nika. Pak Marsudin tasih wonten niki. Wonten. Nggih, menawi wonten Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saya kira untuk kajian malam ini kita cukupkan saja, monggo kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu Mas Muhadi Mas Muhadi cerah banget.